Saat itu, saya pertama kali bertemu Fahri saat kami sama-sama duduk di bangku kelas 2. Tidak ada yang mengesankan sama sekali. Dia bukan tipe pria yang membuat orang menoleh di tengah halaman sekolah. Tidak ganteng seperti pemeran utama pria film Korea. Tidak terlalu gagah sehingga semua gadis jatuh cinta padanya. Bahkan kadang agak kering. Namun ada satu hal yang saya sadari, sejak awal Fahri sangat baik hati. Kami belajar di kelas tematik yang sama, lalu tanpa sengaja tergabung dalam klub relawan yang sama. Awalnya hanya pertukaran bisnis singkat. Bisakah Anda membantu saya menyiapkan slide? Ingatlah untuk datang lebih awal besok. Lalu entah kenapa, pada titik tertentu, percakapan itu berubah menjadi, "Kamu makan apa hari ini? Apakah kamu lelah?" Dan aku sadar, aku mulai menunggu SMS Fahri setiap hari. Tidak ada kelopak bunga mawar yang berserakan di sepanjang jalan. Tidak ada pengakuan romantis di tengah hujan. Semuanya datang dengan sangat lambat, sangat lembut. Seperti sore bulan Oktober yang cerah dan hangat. Fahri tidak pernah menggunakan kata-kata manis. Dia tidak mengatakan, "Aku mencintaimu," terlalu dini, tidak memanggilku sayang atau malaikat. Tapi selalu ingat bahwa aku suka minum teh susu rendah gula dan selalu berdiri menungguku di gerbang asrama setiap malam setelah kembali dari belajar kelompok. Barangkali kedewasaan itulah yang membuat hatiku tentram. Cinta kami bertahan hampir 3 tahun sebelum lulus. Sama seperti di awal, semuanya masih sederhana. Tidak ada drama. Kami jatuh cinta satu sama lain saat makan siang, jual guling-guling, hari-hari belajar bersama untuk ujian di perpustakaan. Dan saat kami mendorong sepeda motor, kami kehabisan bensin di tengah jalan cinta. Itu memang tidak terlalu gemerlap, tapi itulah yang membuatku merasa cukup. Cukup aman, cukup percaya, cukup bagi saya untuk berpikir. Kalau suatu saat saya menikah, saya ingin menikah dengan orang seperti Fahri. Setelah lulus, saya melamar pekerjaan di sebuah perusahaan kecil dekat rumah saya, dan Fahri diterima bekerja di sebuah perusahaan real estate di Jakarta. Dia bekerja keras menabung setiap sen. Lalu suatu hari, setelah kencan minum kopi di akhir pekan, dia memberiku sebuah kotak putih kecil di dalamnya. Ada cincin perak sederhana. Fahri tidak berlutut dan tidak mengatakan sesuatu yang mewah. Lihat saja, aku tarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Lestari, ayo kita menikah." Aku menertawakan kecanggungannya, tapi anehnya di dalam diriku terasa hangat. Ada saatnya, Anda tidak membutuhkan terlalu banyak kata, memiliki orang yang tepat di samping Anda saja sudah cukup untuk merasa aman sepanjang sisa hidup Anda. Pernikahan, kami tidak dibuntuti. Hanya sebuah upacara kecil dengan kerabat sahabat dan mata penuh cinta. Aku masih ingat tatapan mata Fahri saat menatapku dengan kebaya putihnya. Matanya berbinar-binar penuh haru yang tak terlukiskan. Dan sejak hari itu, saya menjadi istrinya. Sebuah gelar yang sederhana namun sakral. Setelah pernikahan kami kembali pindah untuk tinggal di sebuah rumah kecil di Bekasi. Tomut Dalim. Hadiah pernikahan dari orang tua suami saya, sebuah rumah kecil berlantai 2 yang indah dengan balkon yang cerah dan halaman belakang yang cukup besar untuk menanam beberapa tanaman dalam pot. Saya menyebutnya rumah pertama dalam hidup saya. Di masa-masa awal hidup bersama kehidupan kami, berkisar pada hal-hal yang tampaknya kecil. Bersama-sama kami mengecat ulang dinding, ruang tamu, warna biru muda, favorit saya. Kami berdebat sedikit karena saya ingin tirai berwarna krem dan dia ingin tirai berwarna coklat. Pergi ke pasar bersama di akhir pekan dan pilih setiap hidangan untuk makan malam. Ada malam hari ketika kami duduk di sofa tua, makan mie instan dan menertawakan komedi tertentu di TV. Kehidupan pernikahan tidak semewah di film, tapi saya merasa bahagia. Saya memilih menjadi ibu rumah tangga untuk sementara waktu mengurus rumah dan mempersiapkan kelahiran anak.
Fahri selalu menyapaku dengan senyuman saat pulang kerja, betapapun lelahnya dia. Dia tak pernah lupa membeli roti pisang goreng di warung ujung gang, karena dia tahu aku suka memakannya di sore hari. Melihat ke belakang, saya menyadari kebahagiaan tidak terletak pada hal-hal besar. Itu terletak pada mata seseorang yang mencari dirinya sendiri di tengah kerumunan. Berpegangan erat saat melintasi persimpangan yang sibuk. Berbaring dalam tawa di sekitar nampan makan malam. Dan yang terpenting, terletak pada perasaan menjadi diri sendiri, namun tetap dicintai secara utuh. Ketika orang mengatakan cinta membutuhkan dopamin untuk hidup, saya pikir yang mereka maksud adalah momen kecil seperti itu. Emosinya lembut, namun cukup membuat kita merasa bersemangat dan melihat betapa berharganya menjalani hidup ini. Di hari aku hamil anak pertamaku, Fahri menangis. Dia meletakkan tangannya di perutku, terdiam cukup lama, lalu berbisik, "Aku akan berusaha lebih keras demi kalian berdua." Saat itu saya tidak mengatakan apapun. Pegang saja tangannya dengan tenang. Tangan familiar yang telah menemaniku melewati hari-hari cerah dan hujan. Kalau kamu bertanya kepadaku, mungkinkah cinta yang terlalu sederhana akan membuat orang bosan? Saya akan menjawab, tidak kesederhanaan itulah yang membuat orang bertahan paling lama. Sebab hati manusia selalu mencari tempat yang damai. Dan dulu aku berpikir, Fahri adalah tempat damaiku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi saat itu, aku yakin aku telah memilih orang yang tepat. Dia mungkin tidak sempurna, tapi dia selalu berada di sisiku dengan segala ketulusannya. Dan bagi saya, itu adalah awal yang berharga dalam perjalanan yang disebut pernikahan. Saat putriku, Rania, lahir seluruh dunia. Seakan berhenti di saat yang dipenuhi air mata dan kebahagiaan. Fahri memegang tanganku di ruang bersalin gemetar, hingga telapak tangannya berkeringat, namun matanya tetap mantap. Saat tangisan Rania, terdengar dia menangis di hadapanku. Ia memandangnya, lalu berbalik dan berbisik, "Terima kasih Lestari, kamu melakukannya dengan baik." Saya percaya dengan pepatah, ketika seorang anak lahir, lahirlah keluarga baru, dan itu benar. Di bulan-bulan pertama, setelah melahirkan, meski kelelahan saya, tetap merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Fahri mengganti popok bayi, mencampur susu dan begadang di malam hari untuk membantu saya menidurkan bayi. Anda tidak sempurna, tapi saya melihat dengan jelas usaha Anda. Kami belajar bagaimana menjadi orang tua bersama dengan canggung dan penuh kasih sayang. Rania tumbuh dengan sangat cepat. Setiap pencapaian anak Anda adalah kegembiraan kecil yang menerangi seluruh keluarga. Gigi pertama, langkah pertama, baba. Pertama, Fahri tetap bekerja keras, namun selalu memanfaatkan kesempatan berangkat pagi untuk memandikan anak-anaknya dan membacakan cerita untuk mereka setiap malam. Dan kemudian, tanpa tahu kapan segalanya mulai berubah. Awalnya hanya perubahan kecil sangat kecil, sehingga saya tidak memperhatikannya. Fahri mengatakan pekerjaan lebih padat, atau lebih banyak proyek di luar jam kerja. Dia pulang larut malam, terkadang hampir tengah malam. Saya percaya, karena saya tahu pekerjaan yang Anda lakukan tidak mudah. Saya tidak ingin menjadi tipe istri yang menginterogasi dan mengontrol saya. Jadi saya dengan lembut mengatakan kepadanya, "Ingatlah, untuk makan sesuatu sebelum pulang, jangan kelaparan." Namun kemudian, jumlah kedatangan yang terlambat meningkat. Frekuensi saya makan bersama keluarga telah berkurang. Rania mulai bertanya, "Di mana ayah, Bu? Kenapa ayah tidak membacakan cerita untukku lagi?" Aku tersenyum kecut menepuk kepalanya dan berkata, "Ayah sedang bekerja, kamu tidur dulu." Saya tidak ingin ragu. Jujur saja itu benar. Apakah orang yang hidup dalam kebahagiaan mudah percaya bahwa orang yang dicintainya berubah? Saya menghibur diri sendiri bahwa itu hanya sebuah fase, bahwa semuanya akan sama lagi,
bahwa Fahri masih mencintaiku, masih mencintai keluarga ini. Hingga suatu hari saat sedang mengambil cucian, saya memperhatikan kemeja putih Fahri berbau parfum yang aneh. Bukan aroma deterjen laundry yang masih saya gunakan juga. Bukan aroma semprotan pewangi yang sering dia gunakan. Baunya feminin manis tapi tidak kuat. Aku hanya terdiam sebentar, lalu melipat bajuku, seolah bukan apa-apa. Namun sejak saat itu, hatiku mulai memperhatikan. Aku mulai mengingat saat dia pulang, bagaimana reaksinya saat aku mendekat. Saat dia mengirim pesan, suatu hari saya melihatnya tersenyum tipis sambil melihat ponselnya. Tetapi ketika saya mendekat, dia segera mematikan layar dan membicarakan hal lain. Aku pernah bertanya dengan lembut, "Apakah kamu baik-baik saja akhir-akhir ini?" "Aku melihat kamu sering pulang larut malam," Fahri menjawab tanpa mengalihkan pandangan dari TV. "Tidak apa-apa, ada beberapa proyek yang perlu diselesaikan. Jangan berpikir omong kosong." Tidak ada yang salah dengan pernyataan itu. Tapi cara dia berbicara, matanya jarak dalam setiap kata, membuatku merinding. Perasaan ragu adalah salah satu perasaan yang paling menakutkan. Tidak jelas, ia tidak memiliki bentuk tertentu, tapi itu menggerogoti pikiranku sedikit demi sedikit. Siang hari kamu tersenyum bermain dengan anak-anakmu membersihkan rumah. Namun di malam hari, Anda terbangun menatap langit-langit yang gelap dan bertanya-tanya, bagaimana jika saya salah? Namun bagaimana jika saya benar? Saya tidak memberitahu siapapun, bukan karena malu, tapi karena aku tidak yakin. Aku takut aku akan mempermasalahkannya dan kemudian harus meminta maaf kepada suami dan keluargaku. Nanti, aku takut menyakiti Rania jika kekhawatiranku tidak benar, tapi hatiku tidak damai. Saya mulai memberikan perhatian lebih. Suatu kali, Fahri meninggalkan ponselnya di atas meja dan saya melihat muncul notifikasi Ayla. "Sangat merindukanmu." Saya berdiri di sana tercengang selama beberapa detik. Jantungku terasa seperti jatuh ke kakiku. Aku tidak membuka pesan itu. Saya tidak menyentuh telepon. Aku hanya duduk di kursi kepalaku di tangan hatiku kacau. Saya tahu saya telah mencapai batas antara percaya dan ragu, antara diam dan mencari jawaban. Namun hatiku masih belum cukup kuat untuk menghadapinya. Malam itu, aku tidak tidur. Saya berbaring di samping suami saya, orang yang menganggap saya seperti harta karun dan merasa seperti orang asing. Aku ingin menoleh dan bertanya, "Siapakah Ayla?" Namun tenggorokanku tercekat. Entahlah setelah pertanyaan itu, kemana arah hidupku. Sebenarnya saya paham kenapa banyak wanita yang memilih diam ketika mulai melihat tanda-tanda tidak biasa dari suaminya. Bukan karena mereka lemah, namun karena mereka terlalu menaruh cinta dan harapan pada keluarganya. Dan ketika firasat mereka mengatakan ada sesuatu yang salah, mereka tidak tahu apa yang harus diselamatkan terlebih dahulu, hati mereka, kehormatan mereka, atau masa lalu yang indah. Aku sayang Fahri. Suka caramu dulu menatapku, seolah tidak ada orang lain di dunia ini. Saya suka keluarga kecil ini. Dan aku yakin kita akan berjalan bersama sampai akhir perjalanan. Namun malam itu, saat aku terbaring di sana, membelakanginya, aku paham cinta terkadang hilang. Bukan karena pertengkaran, tapi karena keheningan yang tak seorang pun bersedia mengisinya. Karena kata-kata ingin diucapkan, tetapi tidak dapat diucapkan. Karena perubahan kecil yang terakumulasi secara bertahap. Jarak antara dua orang tampak dekat, namun sebenarnya jauh. Dan aku mulai mengerti. Mungkin cinta, jika tidak dijaga, akan diam-diam pergi. Tak bersuara, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Hanya, tidak ada lagi. Ada suatu masa ketika aku hidup di dunia bermuka dua. Di satu sisi adalah ibu bayi Rania, yang ceria seorang istri lembut, yang memasak makanan setiap malam. Dan di sisi lain adalah seorang wanita yang tidak bisa tidur nyenyak setiap malam karena keraguan yang semakin besar di hatinya. Entah kapan tepatnya, aku mulai mengubah pandangan
dan nafasku setiap kali mendengar telepon Fahri berdering. Yang aku tahu, setiap pesan teks baru, setiap kali dia membelakangiku saat mengirim pesan, bagaikan pisau kecil sunyi dan dingin, aku tahu aku butuh jawaban. Namun bukan tipe orang yang menjawab dengan argumentasi air mata atau tuduhan. Saya tidak ingin kehilangan kendali. Saya ingin mengetahui kebenarannya, tetapi untuk memahaminya, bukan untuk melawannya. Malamnya, saat Fahri tertidur, ponselnya terlepas dari sakunya dan jatuh ke kursi. Layar menyala dalam gelap. Nama familiar muncul, Ayla. Dan kali ini, aku tidak berpaling. Saya mengambilnya, tangan saya gemetar hingga sulit untuk menekan layar. Hal yang paling aku takuti akhirnya menjadi kenyataan. Pesan pertama yang muncul adalah foto Ayla dalam balutan baju tidur berwarna pink disertai tulisan, "Aku akan menunggumu malam ini. Aku sangat merindukanmu." Saya merasa beku, kepala kosong. Hanya suara detak jantungku yang tersisa. Saya segera menggulir ke bawah. Percakapan intim, nada romantis, janji-janji yang pernah mereka buat, tidak ada yang perlu diragukan lagi. Ini bukan lagi sebuah fantasi. Ini adalah pengkhianatan, jelas dan nyata. Saya tidak tahu berapa lama saya duduk di sana, mungkin beberapa menit. Bisa juga berjam-jam. Saya tidak menangis. Jangan berteriak. Hanya terdiam, seolah aku sedang melihat versi kehidupan lain yang tak pernah siap kuhadapi. Saya mengirim semua percakapan ke email terpisah. Katakan pada diri sendiri, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyimpannya untuk diri sendiri. Sehingga ketika ada yang bertanya, apakah Anda yakin saya tidak perlu panik atau ragu? Saya ingin tenang. Saya perlu tenang. Keesokan paginya, saya masih memasak sarapan seperti biasa. Masih menyapa Fahri dengan senyuman kecil, masih mengantar Rania ke kelas menggambar. Tidak ada yang memperhatikan hal lain, namun dalam hati saya ada satu hal yang selamanya tidak lagi sama Iman. Saya mulai mengumpulkan data. Bukan seperti seorang detektif, tapi seperti seorang istri yang mencoba memahami. Mengapa aku mengecek kartu bangku jadwalku berapa kali Fahri dengan lancar berbohong tentang pertemuan kejutan? Saya diam-diam mencatat semuanya di buku catatan kecil, tanggal, waktu, kata-kata, perasaan. Aku berpikir tentang ibu mertuaku, ayah mertuaku. Jika mereka harus menceritakan semuanya, siapa yang akan mereka percayai? Percayalah pada anak Anda yang sejak kecil hingga dewasa selalu dipuji karena baik dan baik hati. Atau percayalah menantu perempuan yang dulunya disayangi, namun kini membawa kabar buruk bagi seluruh keluarga. Aku tahu aku tidak bisa melewati ini sendirian. Saya ingat Maya, teman dekat saya semasa kuliah. Dialah orang pertama yang kutelepon di suatu sore yang berangin saat aku tak mampu lagi menyimpan semuanya dalam hatiku. Suaraku bergetar. Maya, aku yakin Fahri punya orang lain. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang familiar. Maya diam-diam mendengarkanku menceritakan semuanya. Jangan ikut campur, tidak ada penilaian. Saat aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan pesannya, mata Maya memerah. Dia hanya memegang tanganku dan berkata, "Aku di sini, kamu tidak sendirian." Saya tidak meminta nasihat Maya untuk tinggalkan atau maafkan saya. Saya mencarinya hanya karena saya membutuhkan seseorang untuk melihat saya dengan mata yang tidak menghakimi. Aku butuh pegangan yang cukup kuat agar aku tidak terjatuh di tengah kekacauan emosi. 2 hari kemudian kami memutuskan untuk pergi ke tempat hotel yang menurut Fahri adalah tempat bertemu pelanggan Maya. Duduk di sampingku di dalam mobil sewaan kamera, di tangan jantungku berdebar kencang seperti drum. Kami duduk di dalam mobil selama lebih dari 1 jam. Saya hampir berpikir mungkin dia tidak akan datang hari ini. Namun kemudian, tepat jam 8 malam, Fahri muncul. Dia mengenakan kemeja putih yang kuberikan padanya dan turun dari mobil bersama seorang wanita berpakaian merah. Mereka tertawa dan berbicara berpegangan tangan dan berjalan ke lobi hotel.
Seolah-olah tidak ada yang disembunyikan. Aku berbalik, merasakan sakit yang menusuk di kepalaku. Tapi Maya memegang tanganku. Kamu melakukannya dengan baik. Sudah cukup, kami punya bukti, kami mengabadikan momen-momen itu. Jelas tidak diperlukan penjelasan, tidak perlu alasan. Malam itu, aku tidak menelpon Fahri. Saya tidak bertanya, di mana kamu? Atau dengan siapa kamu akan pergi? Aku baru saja pulang memeluk Rania dan tidur lama. Aku tahu aku sedang dalam badai. Tapi saya juga tahu, saya tidak sendiri. Keesokan paginya, saya pergi ke resepsi hotel. Saya tidak mempermasalahkannya. Saya hanya berkata, saya perlu konfirmasi, apakah suami saya pernah menginap di sini? Resepsionisnya ragu-ragu, tetapi ketika saya menunjukkan foto itu, suara saya tercekat. Saya tidak butuh detail, saya hanya butuh kebenaran. Saya punya anak kecil. Saya perlu tahu apakah saya dibohongi atau tidak. Akhirnya dia mengangguk. Dia membawaku ke ruang keamanan. Layar itu dengan jelas memperlihatkan Fahri dan Ayla di berbagai waktu. Tidak ada keraguan lagi. Aku keluar dari hotel sambil memegang USB yang berisi video tersebut. Hatiku terasa berat, tapi juga lebih ringan dari sebelumnya. Karena saya tidak perlu menebak-nebak lagi. Saya tidak lagi harus menyiksa diri sendiri, meragukan diri sendiri, menyalahkan diri sendiri karena melakukan kesalahan. Sore itu, aku berdiri di dalam rumah, menyaksikan Rania, mewarnai gambar keluarganya, masih bersama ayah ibu dan gadis kecil di tengahnya. Saya tersenyum. Meski semuanya berantakan, aku tetap tahu satu hal, aku harus kuat untuk putriku, karena aku dan karena cinta yang pernah aku hargai meski telah hilang oleh seseorang. Tapi aku tidak melakukannya. Aku tidak akan kehilangan diriku sendiri. Tidak lagi, saya mempersiapkan pembicaraan itu dengan sangat hati-hati. Ini bukan tentang kata-kata ini, tentang tetap tenang. Sebelum berangkat ke rumah, mertua aku duduk sendirian di kamar membuka kembali. Setiap pesan, setiap gambar, setiap video, Fahri dan Ayla berpegangan tangan di hotel. Aku menonton ulang. Semuanya bukan untuk menambah rasa sakit, tapi untuk mengingatkan diriku sendiri. Aku tidak sedang membayangkannya. Apa yang saya rasakan, saya kira adalah nyata. Sore itu saya memilih kemeja lengan panjang, berwarna krem yang ringan rapi. Namun tidak terlalu formal. Aku pergi ke rumah orang tua suamiku, dengan pola pikir seorang gadis yang perlu didengarkan. Bukan penuduhnya, bukan seseorang yang datang untuk menjelek-jelekkan putranya. Bu Sari, ibu mertuaku, menyambutku dengan senyum tipis, seperti biasanya Lestari masuk. Di mana Rania? Aku menjawab dengan lembut. Iya, aku menitipkan bayi itu di rumah nenekku. Hari ini, aku ingin datang dan berbicara empat mata dengan orang tuaku. Ayah mertua saya, Pak Wira, sedang membaca koran. Dia mengsu en sungnyas bismor. Kami duduk di ruang tamu. Aku meletakkan cangkir teh di atas meja, menarik napas dalam-dalam, lalu memulainya perlahan. Bu Ayah, aku tahu cerita hari ini tidak akan mudah untuk didengar. Tapi aku harap kalian mau mendengarkanku dulu, baru memberikan pendapatmu. Bu Sari mengangguk. Ada apa? Nak saya mengeluarkan ponsel saya dan membuka folder tempat semua bukti disimpan, pesan gambar, bahkan cuplikan singkat dari kamera hotel. Shmel memberikan telepon pada ibu mertua saja. Tangannya gemetar saat dia menelusuri setiap bagian matanya. Perlahan terbuka lebar, lalu menjadi mati rasa. Aku berkata, sepelan mungkin, maafkan aku tidak ingin membuat ibu dan ibu bersedih. Tapi aku tahu, kalau Fahri menjalin hubungan dengan wanita bernama Ayla. Aku mencoba memverifikasi semuanya. Bukan sekedar kecurigaan. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri, membandingkan tanggal dan waktu. Bahkan punya video. Berhabisan hanya teman atau kolega. Beberapa saat kemudian Pak Wira angkat bicara, Lestari, kamu yakin Fahri? Dia tidak kelihatan seperti itu. Aku mengerutkan bibirku,
dan mengangguk. Ya, awalnya aku juga berpikir begitu, tapi semua bukti mengarah ke arah yang sama. Dan aku terdiam cukup lama sebelum datang ke sini. Saya tidak berharap mereka langsung mempercayai saya. Namun saya berharap mereka akan melihat saya sebagai seorang gadis yang berusaha sekuat tenaga untuk melestarikan rumahnya. Tak disangka kalimat ibu mertuaku berikutnya membuat hatiku tenggelam. Lestari, aku tidak membela Fahri. Tapi kamu yakin tidak terlalu sensitif? Laki-laki kadang hanya sekedar hubungan sosial. Dan pernahkah kamu terlalu banyak di rumah kamu merasa kesepian? Jadi kamu agak curiga. Saya tidak menyalahkannya. Tidak saat itu juga. Saya hanya merasa kecewa, seolah-olah meski aku menghadirkan ratusan bukti keraguan kecil dari keluarga suamiku, bisa membuat semua usahaku menjadi sia-sia. Aku memandangnya berusaha untuk tetap tenang. Tak kalau aku hanya mengandalkan perasaanku, aku pasti sudah membicarakan hal ini sejak lama. Tapi aku sudah mengumpulkan data selama beberapa minggu. Aku belum pernah mengambil kesimpulan sendiri. Aku hanya ingin kamu melihat kebenarannya, lalu mengambil keputusan. Ayah mertua saya kemudian berdiri dan berjalan mengitari ruangan sambil masih memegang koran terlipat di tangannya. Dia berkata, "Perlahan, saya kira putra Anda tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dia adalah orang yang bertanggung jawab dan tidak pernah berbohong kepada keluarganya sejak kecil." Aku menatap langsung ke matanya. "Ya ayah, dulu aku juga berpikir seperti itu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan aku berpikir seperti itu lagi. Ada saat yang sangat lama di mana tidak ada yang mengatakan apapun. Aku duduk di sana masih memegang secangkir teh yang dingin. Hatiku dipenuhi berbagai macam emosi, kecewa, sedih, tapi juga sedikit lega. Karena setidaknya aku berani menghadapinya." Busari meletakkan teleponnya di atas meja, suaranya pelan. "Pernahkah Fahri merasa kamu sudah tidak mempedulikannya lagi? Maksudku, sejak punya bayi Lestari, menghabiskan seluruh waktunya dengan bayinya dan jarang ngobrol dengan suaminya. Mungkin dia merasa hampa. Saya tidak bisa menahan diri lagi. Aku memandangnya dan berusaha berbicara perlahan. Tak aku begadang semalaman demi menjaga Rania. Aku berusaha menjaga rumah tetap rapi. Memasak setiap hari, selalu bertanya tentang Fahri. Aku tidak mengeluh sepatah kata pun. Kalau kekurangan, aku siap menerimanya. Tapi kalau itu yang menjadi alasan, Fahri berkhianat, lalu adilkah bagiku?" Mata Busari berbinar, namun ia tetap diam. Aku berdiri menundukkan kepalaku. "Aku minta maaf jika hari ini membuatmu sedih. Tapi aku perlu didengarkan, setidaknya sekali. Aku datang ke sini bukan untuk menjelek-jelekan suamiku. Aku hanya ingin mencari keadilan." Aku berbalik dan berjalan keluar pintu. Dan saat tanganku sudah memegang kenop pintu, suara ibu mertuaku kembali memanggil, "Lestari, maafkan aku. Aku perlu waktu untuk memahami hal ini sepenuhnya. Tapi kalau kamu jujur, aku berjanji aku tidak akan tinggal diam." Aku berbalik menatapnya, mengangguk sedikit. Saya tidak mengharapkan siapapun untuk segera memihak saya. Saya hanya berharap seseorang akan mengambil beberapa langkah ke arah saya. Jadi saya tidak harus menjalani semuanya sendirian. Malam itu, aku pulang ke rumah dan menggendong Rania bayi. Itu tidur nyenyak, rambutnya berbau susu. Saya mencium kening anak saya dan berpikir, apakah ada yang percaya atau tidak? Saya akan tetap move on. Karena jika aku tidak menjaga kebenaran, tak seorang pun akan menyimpannya untukku. Dan pada titik tertentu, saya yakin kebenaran akan cukup besar untuk berbicara sendiri. Dan hatiku meski banyak goresan, masih berani menjalani perasaanku sendiri. Saya pernah membaca bahwa ada kebenaran yang jika tidak diungkapkan, diam-diam akan membusukkan hati orang yang memegangnya. Dan aku memahami bahwa lebih dalam dari sebelumnya, seiring berjalannya waktu, hatiku tak lagi ringan
melainkan hanya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Aku terlalu lama menyimpan segalanya untuk diriku sendiri. Setiap kali aku melihat Fahri masuk ke dalam rumah sambil meletakkan tasnya di atas meja, seolah tak pernah terjadi apa-apa, aku harus menelan kesunyian di hatiku. Setiap malam dia menelepon, mengatakan dia sedang menangani urusan perusahaan saya, berpaling dan berpura-pura mempercayainya. Tapi di dalam hati aku, tahu hatiku menangis setiap kali berdetak. Lestari, sampai kapan kamu akan terus hidup seperti ini? Aku tidak bisa hidup selamanya dalam kepura-puraan, dan aku tak bisa move on jika di mata orang lain, keluarga suamiku, aku hanyalah seorang istri yang terlalu banyak berimajinasi. Saya telah berpikir dengan sangat hati-hati. Junon jika mereka tidak ingin kebenaran pantrolian, kita perlu membiarkan mereka melihatnya dengan mata. Kita bukan mendengarnya dengan telinga kita. Aku tak ingin berkata apa-apa lagi. Tak perlu menjelaskan. Tak perlu memohon pada siapa pun untuk mempercayaiku. Saya hanya ingin mereka menjadi saksi Jumat malam. Aku memilih hari itu juga. Karena dari apa yang kulihat, aku tahu kalau Fahri dan Ayla biasa bertemu di akhir pekan di sebuah restoran kecil di kawasan sebuah hotel mewah di tengah kota. Ingat dalam tempat yang cukup pribadi, cukup tenang, namun tidak cukup mewah untuk menimbulkan kecurigaan. Aku mengirim pesan kepada ibu mertuaku. "Tak Jumat ini, aku mengajakmu makan malam bersamaku sebentar. Aku ingin kamu melihat sesuatu dengan matamu." Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Jangan memohon. Itu hanya ajakan yang lembut. Tapi mungkin dia mengerti. Karena beberapa menit kemudian dia menjawab, "Bu pergi." Saya pun mengirim SMS ke Pak Wira. Sejujurnya, saya tidak yakin apakah dia akan pergi. Tapi kemudian dia mengangguk. "Oke, tapi kamu tidak boleh membuat keributan di depan umum." Saya menjawab singkat, "Ya, saya hanya ingin orang tua saya melihat kebenarannya." Saya tiba lebih awal bersama Maya. Temanku selalu berada di sisiku sejak awal cerita. Kami memilih untuk duduk di sebuah kafe kecil di seberang jalan di mana kami dapat melihat dengan jelas lobi hotel melalui panel kaca besar. Maya membawa kamera, bukan untuk menyombongkan diri, tapi agar bila perlu, saya bisa mengingat apa yang sudah terjadi. Bukan lagi pembicaraan sepihak mertua saya, tiba jam 7 malam. Mereka duduk di sebelahku, tatapan matanya masih sangat curiga, terutama ayah mertuaku. Aku tidak berkata apa-apa, hanya menuangkan teh untuk mereka, lalu dengan lembut menunjuk ke arah pintu putar lobi hotel. "Mari kita tunggu sebentar." Setiap menit yang berlalu terasa seperti 1 jam. Kulihat ibu mertuaku sesekali melirik jam ayah. Mertuaku menyilangkan tangan, wajahnya berat. Saya tahu mereka tidak ingin berada di sini. Saya memahami perasaan harus menghadapi kemungkinan bahwa putra yang paling Anda percayai mengkhianati Anda. Namun kemudian saat jarum jam menunjuk tepat pukul 07.30, Fahri muncul. Saya mengenalinya dari jauh, tinggi dan kurus, berjalan agak cepat, mengenakan kemeja putih yang saya setrika untuknya pada hari ulang tahunnya tahun lalu. "Anda tidak pergi sendirian." Ayla berjalan di sampingnya mengenakan gaun sutra merah. Rambutnya tergerai lengannya melingkari siku Fahri. Seolah itu adalah hal paling alami di dunia. Mereka tertawa, mereka saling memandang. Mereka tidak menyadari bahwa hanya beberapa meter jauhnya seseorang sedang melihat segalanya. Saya tidak mengatakan apa-apa. Maya diam-diam mengklik kamera. Ibu mertua saya duduk tercengang. Dan Pak Wira, laki-laki yang selalu percaya bahwa anaknya tidak mungkin salah, terdiam, tangannya terkepal erat hingga urat nadinya terlihat. Fahri dan Ayla memasuki restoran yang ada di dalam. Dari tempat kami duduk, kami bisa melihat mereka duduk bersebelahan memesan makanan bertukar pandang mesra. Saya masih tidak menangis, tidak ada satupun air mata yang jatuh. Tidak perlu. Saat itu aku menoleh ke ibu mertuaku dan berbisik pelan, "Tak, aku tidak akan berkata apa-apa lagi.
Aku hanya ingin kamu dan orang tuamu melihat dengan mata kepalamu sendiri. Jadi tidak ada yang perlu membayangkannya lagi. Dia menatapku lalu melihat ke dalam restoran. Mata merah bibir bergetar. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Saya mengerti, kebenaran bisa saja membebaskan, tapi juga bisa sangat menyakitkan hingga sulit diungkapkan dengan kata-kata. Saya berdiri dan membungkuk kepada mereka. Aku minta izin pulang dulu. Aku tidak butuh orang tuaku untuk memilih memihak yang mana. Aku hanya ingin orang tuaku tahu sudah berapa lama aku bertahan. Berapa lama aku diam karena aku tidak ingin keluarga ini terluka. Maya mengikutiku. Kami pergi ke mobil dalam diam. Saat pintu mobil tertutup, aku bersandar di kursi dan menarik napas dalam-dalam. Ini tidak terlalu melegakan, tapi bagian tertentu dari hatiku telah dihilangkan. Akhirnya, kebenaran telah terlihat. Tidak ada lagi penolakan. Tidak ada lagi kata, kamu pasti salah paham. Malam itu, aku tidak menyalahkan Fahri. Aku tidak menyalahkan Ayla. Aku tidak tega lagi memendam kebencian terhadap siapapun. Pikiranku hanya tertuju pada satu hal. Besok aku akan mulai berjalan ke arah yang berbeda. Sesampainya di rumah Rania sedang tidur. Aku duduk di samping anakku, menatap wajah tembem itu, dan berkata pada diriku sendiri, ibu akan kuat. Ibu akan memulai dari awal lagi. Karena kamu dan karena ibuku. Aku tahu mungkin hari-hari ke depan akan lebih sulit dari apapun yang pernah aku alami. Tapi setidaknya sekarang saya tidak lagi harus menguatkan diri untuk melindungi cangkang yang retak setiap hari. Saya memiliki kebenaran, saya punya anak, dan aku masih memiliki diriku sendiri. Dan itu sudah cukup untuk memulai lagi, meski dari pecahan. Setelah malam yang menentukan itu, segala sesuatu di hatiku menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Saya nggak lagi harus meyakinkan diri sendiri bahwa dia mungkin akan berubah, dan saya juga tidak perlu mengulangi hal-hal seperti ayo kita coba lebih lama lagi. Karena aku paham ada retakan yang jika ditambal hanya akan membuat hatimu semakin berdarah. Fahri pulang terlambat hari itu. Saya tidak bertanya kemana dia pergi. Saya juga tidak terlihat marah. Saya menyajikan makan malam seperti biasa, memberi makan Rania, dan menceritakan sebuah cerita pendek kepadanya. Dan dia duduk diam di hadapanku, menatapku lebih lama dari biasanya, seolah menungguku marah atau menanyaiku. Tapi aku tetap diam. Itu bukan karena aku tidak terluka, tapi karena aku memilih cara berbeda untuk mengakhirinya. Keesokan paginya, saat aku sedang melipat pakaian ke dalam keranjang Fahri, masuk ke kamar, suaranya serak Lestari. Aku tahu kamu melihat semuanya. Aku berhenti dan berbalik untuk melihatnya. Mata itu tidak lagi terlihat bangga seperti biasanya. Itu adalah mata seorang pria yang akan kehilangan benda paling berharga yang tidak sengaja dia jatuhkan. Maafkan aku tahu aku salah. Aku tidak bisa mengendalikan diri, tapi aku tetap mencintaimu, cinta Rania. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Saya memandangnya pria yang segalanya bagiku. Disitulah saya bersandar pada hari-hari yang melelahkan. Orang yang saya pikir akan bersama saya selama sisa hidup saya. Namun kini di hadapanku, nanda seseorang yang membuat hatiku tak lagi senyaman dulu. Aku duduk dan menjawab dengan lembut, Fahri, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Meski aku belum mengucapkannya. Tapi memaafkan bukan berarti aku harus terus hidup dalam hal-hal yang menyakitiku. Bukannya aku tidak lagi mencintaimu, tapi aku telah belajar untuk lebih mencintai diriku sendiri. Dia terdiam lalu menundukkan kepalanya. Tidak ada alasan. Jangan meminta lebih. Barangkali pada saat itu kami berdua paham bahwa ada retakan yang tidak bisa lagi diperbaiki meski dengan sepenuh hati. Saya mulai mengatur dokumen perceraian. Jangan terburu-buru, jangan membuat keributan.
Saya hanya melakukannya setenang mungkin, seolah-olah ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus saya lalui. Meski menyakitkan, tak ada lagi rasa dendam. Meskipun aku minta maaf, aku tidak bisa menahan diri lagi. Saya meminta hak asuh penuh atas Rania Fahri, tidak keberatan. Omish Menges Antatakan akan menafkahi sepenuhnya, tetap menjenguk anak-anaknya, dan tidak pernah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Aku senang, setidaknya kami masih bisa memperlakukan satu sama lain seperti orang dewasa, meski kami bukan lagi suami istri. Pada hari saya pindah dari rumah lama, saya hujan turun, hujan gerimis rintik-rintik, seakan langit ingin menyembunyikan kesedihanku untukku. Aku memeluk Rania sambil memegang koper kecil di tanganku. Obena Aram Diang mengucapkan selamat tinggal. Tidak ada pelukan dari sang mantan, yang ada hanya suara taksi yang menunggu di depan pintu gerbang. Ibu mertua saya menelepon pada sore hari. Dia menangis. Dia bilang, dia menyesal karena tidak mempercayaiku pada awalnya. Kamu adalah istri yang baik, ibu yang hebat, dan wanita yang sangat pemberani. Meskipun hal ini terjadi, aku tetap menganggapmu sebagai putriku. Aku tertawa melalui telepon, air mata mengalir di mataku. Terkadang, keterlambatan pengenalan masih menjadi hal yang menenangkan hati kita. Rania dan aku pindah kembali untuk tinggal sementara di rumah ibuku untuk sementara waktu. Kamarnya kecil tapi cukup hangat. Di malam hari, saya sering menggendong. Anak saya melihatnya tidur dan merasakan jantung saya membaik sedikit demi sedikit. Tak perlu laki-laki, tak perlu janji lengan mungil bayimu saja. Sudah cukup bagiku untuk kuat melanjutkan. Saya tahu tidak semua orang punya keberanian untuk pergi, dan aku juga tidak berani. Namun pada titik tertentu, ketika kamu harus memilih antara mempertahankan seseorang atau menjaga dirimu sendiri, kamu akan mengerti mencintai seseorang hingga kehilangan dirimu sendiri bukanlah hal yang benar untuk dilakukan. Saya memilih untuk pergi. Itu bukan karena aku lemah, tapi karena aku cukup kuat untuk berani melepaskan hal-hal yang sudah tak layak lagi. Kucintai, dan Yuch Pemanta, orang yang mendengarkan cerita ini, juga serius berdarah di persimpangan jalan emosional. Tidak tahu apakah harus pergi atau tetap tinggal, luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan kata hati Anda. Jangan bertahan hanya karena takut sendirian, dan jangan pergi hanya karena kamu marah. Pilih dari memahami diri sendiri. Karena ketika seorang wanita tahu bagaimana mencintai dirinya sendiri, dia tidak akan pernah membiarkan hatinya selamanya hidup dalam kegelapan. Saya pergi, menangis. Itu menyakitkan. Tapi kemudian perlahan-lahan, aku belajar bagaimana tersenyum lagi. Senyuman yang bukan lagi menyembunyikan kesedihan, melainkan senyuman seseorang yang baru saja menyelamatkan dirinya dari tempat yang bukan lagi rumahnya. Aku masih mengingat dengan jelas perasaan pagi pertama setelah pindah dari rumah lamaku, tempat yang penuh dengan kenangan indah. Sekaligus memilukan sinar matahari masuk melalui jendela kamar kecil di rumah ibuku. Rania masih tidur di sampingku, pipinya bertumpu pada tanganku, napasnya teratur, hatiku menjadi tenang. Meski kehidupan ke depan masih kacau, setidaknya untuk saat ini, saya tahu saya berada di tempat yang aman, baik secara fisik maupun emosional. Hari-hari pertama memulai kembali tidaklah mudah. Aku harus belajar kembali bagaimana hidup sendiri, tanpa laki-laki yang telah menemaniku selama bertahun-tahun, tanpa suara sepeda motor yang familiar setiap sore, tanpa makan bersama 3 orang. Hanya aku, Rania, dan kehidupan sepenuhnya yang menunggu stun untuk ditulis kembali. Saya memutuskan untuk kembali bekerja. Sebelumnya, saya belajar pemasaran dan memiliki pengalaman bekerja paruh waktu selama masa mahasiswa saya. Sekarang saya mulai mengerjakan proyek lepas kecil-kecilan. Awalnya hanya menulis konten untuk halaman penggemar kecil dan membuat rencana media untuk toko lokal.
Uangnya tidak banyak, tapi cukup membuatku merasa berharga bahwa aku berjalan dan tidak berdiam diri. Merasa terkendali membuat saya bahagia, bukan karena saya lebih baik dari siapapun, tapi karena saya mengira setelah perceraian saya akan pingsan. Namun, setiap pagi saya masih bisa membuat secangkir kopi, menyiapkan sarapan untuk anak-anak saya, menjawab email pelanggan. Saya mendapati diri saya jauh lebih baik dari yang saya bayangkan. Suatu kali saat mengajak Rania ke taman, dia menunjuk pasangan yang mengambil foto pernikahan di dekatnya dan bertanya, "Bu, kenapa ibu tidak memakai gaun putih lagi?" Saya berhenti tersenyum sedikit dan duduk untuk melihat anak saya. Karena ibu pernah memakainya, dan sekarang dia memakai gaun ibu yang kuat. Saya menyadari bahwa putri saya adalah bagian dari alasan mengapa saya tidak membiarkan diri saya jatuh. Namun lebih dalam lagi, saya ingin Rania tumbuh dewasa dan melihat bahwa wanita tidak perlu bergantung pada cinta untuk bisa bahagia. Kita berhak untuk dihargai, dan jika Anda harus memilih antara cinta untuk seseorang atau kedamaian Anda sendiri, pilihlah diri Anda sendiri terlebih dahulu. Lalu suatu hari saya menerima pesan teks dari seorang teman lama, Reza. Dia satu universitas denganku, lembut pendiam, dan selalu membantu semua orang di kelas. Dulunya kami dekat lalu hilang kontak. Setelah lulus, ia mengirimkan pesan singkat, "Lestari, sudah lama sekali. Bagaimana kabarmu? Kami bertemu untuk minum kopi." Tidak ada ekspektasi, tidak ada persiapan, hanya pertemuan dengan teman lama setelah bertahun-tahun. Reza masih sama lembut dan pelan. Dia tidak bertanya tentang pernikahan lamaku seperti orang penasaran lainnya. Seterusnya dia bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Apakah ada sesuatu yang sedang kamu pikirkan?" Saya bercerita tentang pekerjaan freelance saya dan rencana saya membuka kelas kecil media pengajaran untuk ibu tunggal seperti saya. Tentang bagaimana aku belajar menulis ulang hidupku dengan hal-hal kecil. Setiap hari, Reza diam saja, hanya mendengarkan dengan tenang. Di akhir sesi, dia tersenyum dan berkata, "Kamu sangat berbeda sekarang. Tidak hanya cantik, tapi juga cemerlang dengan cara yang sangat unik." Saya tidak tersipu. Tanpa malu-malu, saya hanya tersenyum. Karena aku tahu, pujian itu tidak membuatku merasa terangkat, tapi membuatku merasa seperti aku berdiri, tepat di tempat yang seharusnya aku pijak, dengan diriku sendiri. Sejak saat itu, Reza sesekali mampir untuk memberiku secangkir kopi di pagi hari. Kadang-kadang, aku hanya ingin bermain-main sebentar dengan Rania membacakan beberapa halaman komik untuknya. Tidak ada janji, tidak ada status. Namun ada kehadiran yang lembut, seperti cara seseorang mendekati luka yang kering, bukan untuk menyembuhkannya, namun untuk mengingatkan bahwa luka tersebut pernah menjadi sebuah keberanian. Saya tidak terburu-buru untuk membuka diri. Dan aku tidak yakin apakah aku siap untuk cinta baru. Namun yang saya yakini adalah saya tidak lagi takut sendirian. Karena aku telah belajar untuk mencintai diriku sendiri. Saya menjaga diri saya sendiri, mulai dari tidur, makan, hingga emosi. Saya berlatih menulis buku harian, melakukan olahraga ringan setiap pagi, dan membaca kembali buku-buku yang belum saya selesaikan. Aku tidak lari dari kesedihan, tapi memilih berdialog dengannya seperti seorang teman lama. Dan sejak itu, aku merasa hatiku lebih luas, lebih lembut, lebih indah. Jika Anda berada dalam momen sekarang sensasional tinggal, apa antara rasa sakit hati dan pengharapan saya hanya ingin memberitahu, Anda ini jangan takut untuk memulai lagi. Jangan takut untuk pergi sendirian. Karena jalan terindah terkadang belum beraspal. Namun Andalah yang akan menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di atasnya. Penutupan pintu lama bukan berarti akhir. Sharon Chehoni Alabers Finians. Oleh saatnya Anda framework femtus porumotus, dis mana objek Anda sudah membutuhkan dari siapapun untuk mendefinisikan siapa Anda, karena Anda sendiri cukup kuat untuk menuliskannya.